Kali ini kita akan berbincang santai ya, mengenai cara untuk mendapatkan atau cara bisa kerja dengan status fresh graduate atau baru ingin memulai karir di dunia pekerjaan, terlebih khusus pekerjaan di industrial atau pertambangan. Nah, saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman bagaimana saya pertama sebagai fresh graduate bisa dapat bekerja di dunia industrial pertambangan, guys. Saat ini saya bekerja di industrial pertambangan nikel terbesar di Asia Tenggara, termasuk juga beberapa terbesar di dunia, guys. Ya, letaknya ada di Provinsi Maluku Utara. Ya, kalian tahu sendiri nama PT-nya, ya. Nah, di sini teman-teman kita tidak akan membicarakan tentang PT-nya, tapi saya ingin berbagi sedikit pengalaman ke teman-teman yang lagi berjuang, yang lagi cari kerja, yang cari bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan pekerjaan cepat dengan status fresh graduate atau baru lulus sekolah atau baru memulai karir mencari kerja di dunia industrial pertambangan. Nah, jadi sedikit saya bercerita teman-teman, pada saat pertama saya memiliki pikiran untuk bekerja di dunia industrial pertambangan atau orang kenal dengan dunia tambang ya. Jadi di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa industrial dan tambang itu beda ya. Industrial itu adalah tempat produksinya, tempat produksinya. Contoh kayak pertambangan nikel, jadi industrial itu adalah tempat produksinya nikel ini. Sedangkan tambang itu adalah tempat untuk kita menggali atau mengambil nikel itu. Di sini disebut dengan ore. Ya. Nah, setelah saya sudah memiliki pikiran ingin masuk ke dunia industrial pertambangan, teman-teman, di situ yang menjadi pikiran pertama saya adalah saya merasa sangat sulit sekali dan bahkan tidak mungkin untuk dapat masuk bekerja di dunia industrial pertambangan karena dengan status pertama sekolah yang saya geluti itu beda sekali, jauh sekali, teman-teman. Tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan umum di dunia industrial dan pertambangan. Ya, hal itu sebenarnya sudah bisa menjadi salah satu tolak ukur saya menyerah waktu itu, tidak ingin lanjut lagi karena memang sudah tidak secara dasarnya, secara ilmunya, secara backgroundnya kita sudah tidak bisa masuk. Tapi teman-teman, pada saat itu saya menemukan jalur di mana ketika kita tidak sesuai atau kita memiliki latar belakang sekolah atau pendidikan yang tidak sesuai dengan industri pertambangan, kita bisa nanti bekerja di dunia itu. Walaupun nanti pendidikan kita backgroundnya beda, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan atau yang diminta oleh HRD-HRD yang ada di perusahaan-perusahaan industrial pertambangan. Dan terbukti sampai sekarang saya masih bekerja di dunia industrial pertambangan kedepannya. Caranya seperti apa teman-teman? Jadi sedikit gambaran buat kalian. Di dunia industrial pertambangan itu mereka sangat membutuhkan atau sangat mencari pekerja yang memiliki skill, itu yang diutamakan. Memiliki skill, memiliki pengalaman, itu yang paling banyak diminati, yang paling banyak dicari teman-teman. Semisal kayak contohnya, kayak teman-teman memiliki skill atau memiliki pengalaman di satu bidang, dalam dunia industri pertambangan ketika kalian mau melamar, pasti kalian langsung diterima. Karena dari segi pengalamannya yang mereka persyaratkan itu kalian sudah lulus. Cuman pertanyaannya bagaimana dengan kami yang fresh graduate ini atau yang baru memulai yang tidak ada pengalaman. Caranya supaya bisa masuk ke dunia industrial pertambangan itu apa yang harus dilakukan teman-teman? Nah, ternyata ada satu jalur yang bisa kalian lalui. Jalur apa itu? Yaitu melalui jalur sertifikasi. Ya. Jadi walaupun teman-teman secara latar belakang pendidikannya tidak sesuai, kalian bisa melalui karir karir kalian di dunia pertambangan melalui dengan mengambil yang dinamakan sertifikasi. Sebab yang perlu teman-teman ketahui bahwa di dunia pertambangan dan dunia industrial mereka juga mengutamakan yang namanya sertifikasi. Ya, kalau teman-teman memiliki sertifikat pada bidangnya,
walaupun kalian tidak memiliki pengalaman, kalian akan dipertimbangkan dan akan diterima. Ya, contoh kayak saya, ya sebelumnya saya tidak memiliki pengalaman, teman-teman, satu, kemudian juga pendidikan latar belakang juga tidak sesuai, tapi saya mengambil sertifikasi. Dengan modal sertifikasi itu, akhirnya diterima, teman-teman. Dan sampai sekarang bekerja di dunia industrial pertambangan. Hanya modal sertifikasi. Oleh karena itu, saran saya pertama, kalaupun kalian statusnya fresh graduate, kalian bisa masuk melalui jalur sertifikasi. Kalian ambil dulu sertifikatnya, baru kalian antar bersama dengan berkas-berkas kalian, kalian masukkan ke loker atau tempat HRD yang lagi menerima kerja itu. Oh iya teman-teman, jadi di dunia industrial pertambangan mereka eh, tidak selalu mengutamakan latar belakang pendidikan kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian ijazahnya apa, mereka tidak selalu mengutamakan itu. Yang mereka utamakan adalah apa yang bisa kalian lakukan atau skill apa yang kalian miliki. Seandainya teman-teman, kalau kalian dengan ijazah SD pun bisa diterima di industrial pertambangan. Asalkan kalian punya pengalaman dan punya skill. Nah, bagaimana cara untuk mencari pengalaman dan skill itu sedangkan kalian fresh graduate statusnya? Yaitu dengan cara apa? Pelatihan atau sertifikasi. Bang, apakah pelatihan itu atau sertifikasi itu bisa kita gunakan untuk nanti masuk di dunia industrial pertambangan? Bisa teman-teman. Sebab nanti yang menjadi salah satu pokok kunci kalian masuk diterima kerja itu adalah pada saat kalian nanti diwawancarai. Dan ketika kalian diwawancarai, yang perlu kalian jawab atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah ilmu yang tadi kalian sudah pelajari melalui sertifikasi itu. Nah, bagaimana cara supaya kalian bisa menjawab itu? Ya kalian harus tahu apa yang kalian ingin lamar, jabatan yang kalian ingin lamar, apa fungsi, tugas, dan pengertian dan lain sebagainya. Itu yang perlu nanti kalian jelaskan ke HRD. Untuk pertanyaan dari HRD itu secara umum semua sama. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan khusus. Kayak contoh yang mengarah pada jabatan Anda. Kita ambil contoh pekerjaan operator. Kita ambil operator DT ya, teman-teman. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti ketika HRD memanggil atau mencari kalian, itu pasti pertama, apakah Anda sudah uh, melakukan pekerjaan ini sebelumnya, sebelum mendaftar di sini? Pasti kalau yang fresh graduate bingung mau menjawab apa. Nah, di situ saran saya kalian katakan sudah, langsung kalian sambung dengan ilmu yang kalian sudah dapati ketika kemarin kalian melakukan pelatihan atau mengambil sertifikasi. Oh, saya sudah melakukan pekerjaan ini, saya ahli di bidangnya. Kalian jelaskan, oh pekerjaan ini adalah seperti ini, melakukan ini membutuhkan ini. Dengan kalian menjawab seperti itu aja, sudah bisa menjamin kalian lulus dan bisa dipanggil untuk bekerja di perusahaan. Itu teman-teman. Nah, yang termasuk yang saya maksudkan tadi untuk pertanyaan khusus, kayak seperti, apakah kamu mengetahui tugas dari operator? Nah, itu merupakan pertanyaan khusus. Ya, sedangkan pertanyaan umum adalah seperti contoh kayak, kenapa kamu mau bekerja di perusahaan kami? Apa yang akan kamu lakukan 5 tahun ke depan ketika kamu diterima di perusahaan kami? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya gampang, teman-teman. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan HRD industrial pertambangan nanti akan saya buatkan satu video dan saya akan tampilkan di video di YouTube saya biar nanti teman-teman juga bisa tahu dan teman-teman bisa belajar ya, sebab apa yang akan saya sampaikan itu berdasarkan dari pengalaman saya. Jadi teman-teman, solusi dari supaya kalian bisa bekerja walaupun statusnya fresh graduate, satu, jangan kalian pikirkan dulu latar belakang pendidikan kalian, kalian harus ambil sertifikasi. Sertifikasi itu kalau kalian mau bekerja dalam jabatan yang khusus. Contoh kayak saya kan saat ini sedang bekerja di bidang HSE. Nah, kalian harus mengambil sertifikasi HSE supaya bisa bekerja di HSE tersebut. Tapi kalaupun teman-teman ingin memulai karir di pekerja umum, biasanya mereka kenal dengan jabatan general worker atau pekerja umum, bisa. Tapi sekalipun kalian menjadi general worker, setidaknya kalian menjadi general worker yang memiliki satu keunikan atau berbeda dengan yang lain. Kalian contoh ya, kalian berkeahlian elektrik contoh.
Nah, itu untuk mendapatkan ilmu itu, selain kalian di sekolah, kalian juga bisa mengambil sertifikasi. Misalkan pelatihan elektrikal atau pelatihan turis dan lain sebagainya. Itu bisa kalian ambil ketika perusahaan menemukan keunikan atau skill khusus dari diri Anda, pasti Anda nanti akan dipilih ya. Apalagi dalam lamaran Anda sertakan bahwa saya sudah pernah begini, saya mengerti paham betul mengenai GW ini. Kan di industrial itu kan ada namanya general worker, terus ada yang nama juga general worker tapi khusus elektrik, general worker khusus tungku, general worker khusus lingkungan dan lain sebagainya. Itu bisa nanti menjadi salah satu uh, kunci yang bisa kalian diterima ya, keunikan yang saya maksudkan itu. Nah, hal itu didapati dari mana? Ya dari sertifikasi, dari pelatihan-pelatihan. Jadi jangan kalian anggap remeh pelatihan-pelatihan yang ada, teman-teman. Ya, pelatihan itu memang kita mengatakan bahwa wah mahal, tapi itu sangat-sangat berfungsi. Jadi saran saya, teman-teman, sebagai sekarang menyandang jabatan HSE, kalaupun teman-teman ingin bermulai karirnya di bidang HSE, bisa silahkan kalian ambil sertifikasi dulu. Ketika kalian memiliki sertifikasi, barulah kalian mendaftar di perusahaan industri pertambangan yang menerima itu. Tidak selamanya perusahaan itu menerima yang berpengalaman, tidak. Ada perusahaan-perusahaan yang mereka menerima yang fresh graduate, asalkan ketika mereka wawancara, Anda bisa menjawab dan mereka menganggap bahwa Anda paham. Itu aja kuncinya di wawancaranya saja, teman-teman. Contoh ya, kalau di saya kemarin dipanggil antar berkas, dipanggil HRD untuk wawancara, ditanyakan mengenai dunia bidang HSE, kemudian dikasih untuk tes user. Tes usernya ditanyakan juga lebih mendalam mengenai dunia HSE. Semua saya bisa jawab dan itu merupakan salah satu kunci atau dasar bagi kita nanti diterima dan terbukti sampai sekarang saya bekerja di dunia HSE. Artinya kita dianggap mereka bahwa mampu dan bisa dan berpengalaman dalam hal ini. Itu teman-teman yang dimaksudkan saya kalian bisa diterima walaupun kalian fresh graduate. Oke? Jadi harus bersertifikasi dulu. Setelah sudah, baru kalian belajar cara untuk cari perusahaan yang menerima fresh graduate. Oh bang, kebanyakan perusahaannya nggak fresh graduate. Nggak selamanya juga perusahaan ketika dia memberikan loker terus dengan persyaratan minimal 1 tahun pengalaman, nggak selamanya mereka cari yang berpengalaman. Ketika mereka melihat kamu mendaftar, terus mereka wawancarai, kamu mumpuni, kamu nanti akan langsung dipanggil dan diterima. Itu intinya apa tadi? Wawancaranya bisa menjawab. Itu ya, teman-teman. Kalau masalah wawancara, bagaimana cara menjawab, nanti saya buatkan video yang baru ya, video yang sendiri. Kemudian untuk tahapan-tahapan masuk di industrial pertambangan, ada juga teman-teman, nanti saya akan ajarkan di video yang lain. Ini hanya sekedar pemberitahuan motivasi bahwa sekalipun kalian fresh graduate, kalian bisa nanti bekerja di jabatan-jabatan yang istilahnya fungsional ya, teman-teman. Jangan sampai kalian berpikir bahwa karena kalian tidak memiliki pengalaman, kalian langsung ambil pekerjaan yang sebenarnya tidak sesuai passion kalian. Artinya pekerjaan yang kalian tidak mau. Yang penting misalnya yang penting kerja dulu, jangan. Kalian harus fokus pada pekerjaan yang kalian suka, yang kalian minati, dan kalian harus capai itu dengan cara apa yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga dengan apa yang saya sudah bilang ini kalian paham dan bisa berguna buat kalian. Kalaupun kalian ingin bertanya beberapa cara dalam dunia pekerjaan, mulai dari nol sampai kalian sudah berpengalaman dan sebagainya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya selama saya bekerja di dunia pekerjaan industrial pertambangan. Oke, sampai di sini dulu. Salam sehat, salam pejuang rupiah.